Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 8? Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Di video kali ini, materi matematika yang akan dibahas masih tentang bab persamaan garis lurus. Nah, di part 2 kali ini, materi persamaan garis lurus yang akan dibahas adalah yang pertama, menyusun persamaan garis lurus. Ingat ya, kemarin kita singkat PGL. Nah, menyusun PGL jika diketahui gradien dan satu titik. Lalu yang kedua, menyusun persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Ya, kita bahas satu persatu ya. Nah, sebelumnya perhatikan ilustrasi berikut. Ini secara logika ya, syarat untuk membentuk suatu garis, nah kan harus terdapat dua titik, begitu ya. Selanjutnya, selain itu bisa satu titik, tapi syaratnya harus ada gradien. Masih ingat ya kemarin gradien itu apa? Gradien adalah kemiringan. Jadi walaupun hanya satu titik, tapi asal gradiennya atau kemiringannya diketahui, kita bisa membentuk suatu garis lurus sesuai yang diminta. Supaya lebih jelas, perhatikan ilustrasi yang ada di sini. Ada gambar koordinat kartesius, lalu ada titik A dan titik B. Nah, kalau diminta membuat garis lurus dari titik A ke titik B, berarti kan sudah jelas, pasti tinggal menghubungkan saja kedua titik ini ya, seperti ini. Nah, jadi sesuai syarat tadi, minimal ada dua titik, sehingga kita bisa membuat garis lurus dari A ke B. Nah, selanjutnya jika hanya satu titik, kita ambil saja yang B. Nah, kalau diminta membuat suatu garis lurus, maka akan berbagai macam kemungkinan bentuk garis lurusnya. Bisa seperti ini, atau seperti ini. Seperti ini juga bisa, dan masih banyak kemungkinan lainnya. Ya, jadi ada banyak macamnya jika kita diminta membuat suatu garis lurus, tapi hanya ada satu titik. Nah, supaya sesuai dengan permintaan, jika diminta membuat garis lurus tertentu hanya dengan satu titik, nah maka kita harus membutuhkan gradien ya, kemiringannya harus sudah diketahui. Kalau kemiringannya sudah diketahui, maka kita bisa membuat suatu garis lurus hanya menggunakan satu titik, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan persamaannya suatu garis lurus jika diketahui dua titik, lalu jika diketahui sebuah titik dengan gradien. Ini akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama, menyusun persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik. Jika suatu garis melalui satu titik, kita misalkan X1, Y1 dan gradiennya atau M-nya diketahui, maka rumus menentukan persamaan garis lurus adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Supaya lebih jelas, langsung kita ke contoh soal ya Kak. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 5,4 dengan gradien negatif 3. Nah, mari kita jawab. Kita pakai rumus yang tadi yang sudah disebutkan. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurang X1. Nah, dari soal kita tentukan dulu mana X1, Y1, dan M-nya. Nah, X1-nya yang mana? Yang negatif 5. Lalu Y1-nya 4 dan M-nya atau gradiennya negatif 3. Untuk Y dan X biarkan saja karena dia merupakan variabel. Kita masukkan sehingga menjadi Y dikurang 4 sama dengan negatif 3 dikali dalam kurung X dikurang negatif 5. Nah, setelah ini kita hitung seperti biasa. Nah, di sini X dikurang negatif 5. Sehingga selanjutnya menjadi Y dikurang 4 sama dengan negatif 3 dikali dalam kurung X ditambah 5. Nah, di sini ada perkalian satu suku dengan dua suku, maka kita harus mendistribusikannya ya, menjadi min 3 atau negatif 3 dikali X lalu negatif 3 dikali 5.
Maka hasilnya Y dikurang 4 sama dengan negatif 3 dikali X negatif 3X, negatif 3 dikali 5 negatif 15. Selanjutnya, nah mana yang sejenis sukunya? Negatif 4 dengan negatif 15. Kita jadikan satu, kita kelompokkan. Negatif 4-nya pindah ruas. Sehingga menjadi Y sama dengan negatif 3X dikurang 15 ditambah 4. Nah, negatif 15 ditambah 4 negatif 11, sehingga persamaan garis lurusnya kita sudah dapatkan Y sama dengan negatif 3X dikurang 11 gitu ya. Nah, atau kadang di soal pilihan ganda kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini dan caranya pun sudah benar, tapi kok di pilihannya tidak ada jawabannya. Nah, karena kadang semuanya dalam satu ruas ya, jadi Y sama dengan negatif 3X dikurang 11 kalau dijadikan satu ruas menjadi 3X ditambah Y ditambah 11 sama dengan 0. Negatif 3X dan negatif 11-nya semuanya dipindah ke ruas kirinya sama dengan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, menyusun persamaan garis lurus jika melalui dua titik. Untuk suatu garis yang melalui dua titik, misalkan X1, Y1 dan X2, Y2, maka langkah untuk menentukan persamaan garis lurusnya adalah yang pertama, tentukan gradiennya terlebih dahulu. Masih ingat rumus menentukan gradien? Ya benar, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Setelah itu, setelah kita dapatkan gradiennya, langkah yang kedua, susunlah persamaan garis lurusnya. Nah, ini rumusnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurang X1. Nah, jadi intinya di bab persamaan garis lurus, rumusnya ya ada dua ini, Kak. Ya, kalau enggak yang rumus gradien atau rumus persamaan garis lurus. Kita ke contoh. Yang pertama, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 7, negatif 1 dan titik negatif 4,5. Mari kita jawab. Tadi yang pertama langkahnya kita harus menentukan dulu gradiennya. Rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, jadi kita harus menentukan mana X1, Y1, Y2, X2 dari soal ini. Oke, untuk X1-nya negatif 7, Y1-nya negatif 1. Lalu X2-nya negatif 4 dan 5 sebagai Y2. Kita masukkan ke rumus sehingga menjadi Y2-nya 5 dikurang Y1-nya negatif 1 per X2-nya negatif 4 dikurang X1-nya negatif 7. Sehingga menjadi 5 ditambah 1 per negatif 4, min ketemu min jadi plus, negatif 4 ditambah 7. 5 tambah 1, 6 per negatif 4 ditambah 7, 3. Nah, 6 per 3 menjadi hasilnya 2, maka gradiennya 2. Setelah kita dapatkan gradiennya, kita masukkan ke rumus persamaan garis lurusnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurang X1. Y1-nya yang mana? Masih sama seperti yang tadi, ya, yang negatif 1. Sehingga Y dikurang negatif 1 sama dengan M-nya tadi ketemu 2 dikali dalam kurung X dikurang X1-nya negatif 7. Y dikurang negatif 1, Y ditambah 1 sama dengan 2 dikali dalam kurung X ditambah 7. Nah, ada perkalian satu suku dengan dua suku, maka distribusi. Sehingga 2 dikali X, lalu nanti 2 juga dikali 7. Maka Y ditambah 1 sama dengan 2X ditambah 14. Nah, setelah itu dipindah ruas, ya, yang sejenis. 1 dipindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi Y sama dengan 2X ditambah 14. Karena ini tadinya ditambah, karena pindah ruas, maka dikurang 1. Maka hasilnya Y sama dengan 2X ditambah 13. Nah, cukup sampai sini kalau soal uraian sudah benar. Tapi kalau di pilihan ganda, lagi-lagi kadang kita sudah benar, sudah sampai selesai, tapi nggak ada di pilihannya. Nah, kita ubah ke bentuk yang lain, yaitu yang semuanya ada dalam satu ruas.
maka Y-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga bentuk lainnya 0 sama dengan 2X dikurang Y ditambah, ini harusnya 13 ya Kak ya, typo. Gitu. Nah, jadi kita puter tempatnya menjadi 2X dikurang Y ditambah 13 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, supaya lebih paham lagi, kita ke contoh yang kedua, tentukan persamaan garis AB pada gambar. Di sini ada gambar koordinat kartesius. Garis AB posisinya di sini. Nah, karena syaratnya harus menggunakan 2 titik, sedangkan di sini hanya berupa gambar, jadi kita harus menentukan titik koordinat dari A dan B. Gitu ya. Mari kita jawab. Untuk titik A koordinatnya 0,3 sehingga X1-nya 0, 3 sebagai Y1. Dan untuk titik B koordinatnya 5,0, maka 5 sebagai X2 dan 0 sebagai Y2. Nah, masih ingat tadi untuk menyusun PGL jika melalui 2 titik. Nah, iya, ada 2 tahap. Yang pertama kita tentukan dulu gradiennya. Rumus gradien M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya tadi 0, lalu Y1-nya 3, 0 dikurang 3 per X2-nya 5, X1-nya 0, 5 dikurang 0. 0 dikurang 3, negatif 3 per 5 dikurang 0, 5. Sehingga gradiennya negatif 3 per 5. Jangan kaget, jangan bingung jika hasilnya berupa pecahan. Nggak usah bingung, nggak apa-apa. Selanjutnya yang kedua, kita masukkan ke rumus persamaan garis lurusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya 3 sama dengan gradiennya tadi negatif 3 per 5 dikali dalam kurung X dikurang X1-nya 0. Nah, mana yang bisa dihitung selanjutnya? Ini X dikurang 0. Apapun yang dikurang 0 ya hasilnya bilangan itu lagi. Sehingga Y dikurang 3 sama dengan negatif 3 per 5 X. Nah, karena ini pecahan, supaya lebih mudah, kita hilangkan pecahannya dengan cara kedua ruas dikali 5. Kenapa 5? Karena penyebut dari pecahan ini adalah 5. Maka menjadi 5 dikali Y dikurang 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali negatif 3 per 5 X. 5 dikali Y, 5Y dikurang 3 kali 5, 15 sama dengan 5 dikali negatif 3 per 5. 5-nya sama-sama bisa dibagi atau istilah kalian dicoret ya, ini sama-sama hasilnya 1. Jadi nanti tersisa negatif 3X. Nah, sehingga bentuknya menjadi 5Y dikurang 15 sama dengan negatif 3X. Nah, sampai sini sudah benar, tapi lagi-lagi lebih baik semuanya dijadikan dalam satu ruas, sehingga negatif 3X-nya dipindah ke ruas kiri. Maka jawabannya 3X ditambah 5Y dikurang 15 sama dengan 0. Baik, demikian untuk pembahasan materi persamaan garis lurus part kedua tentang menyusun persamaan garis lurus. Semoga kakak paham dengan penjelasan Bu Nurul. Jika belum paham hanya dengan menonton sekali, silahkan disimak berkali-kali sampai benar-benar paham. Terima kasih dan mohon maaf jika Bu Nurul salah dalam pengucapan. Tetap semangat dan jangan pernah lelah untuk belajar. Bu Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.